Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami dengan materi pengadaan koleksi non-cetak. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Serina Mutiarawati, 1263 1020 1013, Fitri Dwi Handayani, 1263 1020 1017, Nela Putri Natifah, 1263 1020 1019, Indah Arifatul Amalia, 1263 1020 1022, Vivi Alvina Yulvalia, 1263 1020 1028, Cantika Zuliana, 1263 1020 1029, Aurora Salsa Umayyi Putri, 1263 1020 2035, Slamet Santoso, 1263 1020 2037. Banyaknya jenis dan jumlah bahan pustaka menjadi tantangan bagi pustakawan untuk dapat memilih bahan pustaka yang sesuai dan memenuhi kebutuhan penggunanya. Lalu di sini kebutuhan pengadaan bahan pustaka. Pengadaan bahan pustaka merupakan salah satu kegiatan pelayanan teknis di perpustakaan, sehingga koleksi yang akan digunakan pengguna sesuai dengan kebutuhan. Maka perpustakaan tidak boleh asal-asalan dalam menentukan buku yang akan dibeli. Untuk itu, dasar pembelian buku harus sesuai dengan kebutuhan pengguna yang akan diperoleh melalui survei pengguna atau yang dikenal dengan studi pengguna. Jadi, idealnya pengadaan buku perpustakaan hanya ditentukan oleh pengguna. Pustakawan atau siapapun selain pengguna tidak memiliki wewenang untuk menentukan buku mana yang akan dibeli oleh perpustakaan. Pengertian pengadaan bahan pustaka, yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menghimpun dan menyeleksi bahan pustaka yang sekaligus berdasarkan peraturan kebijakan pengadaan bahan pustaka sehingga dapat memenuhi bahan pustaka yang diminati penggunanya. Proses pengadaan bahan pustaka non-cetak. Bahan non-cetak merupakan sebuah bahan pustaka yang perlu penanganan khusus dalam pengelolaannya, mulai dari pemilihan, pengadaan, pengolahan, penyimpanan, maupun dalam pelayanannya. Yang pertama yaitu seleksi. Untuk melakukan pengadaan bahan non-buku diperlukan seleksi terlebih dahulu. Dalam melakukan seleksi, bahan pustaka tersebut perlu dievaluasi mana yang baik isi maupun fisik bahan pustaka tersebut. Ada beberapa kriteria umum yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan seleksi bahan non-buku, yaitu kualitas isi, kualitas teknik, kualitas fisik, dan distributor atau prosedur. Untuk melakukan seleksi diperlukan alat bantu seleksi baik yang berfungsi sebagai alat seleksi, di mana terdapat tinjauannya ataupun berfungsi sebagai alat verifikasi dan identifikasi. Ada bermacam-macam alat bantu seleksi yang khusus digunakan untuk menyeleksi bahan tertentu, misalnya kaset musik ataupun kaset non-musik, film yang biasanya berguna slide atau film strip, video, dan bahan pustaka lainnya. Yang kedua, pengadaan. Setelah kita melakukan seleksi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dengan alat bantu, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengadaan. Seperti halnya bahan pustaka, cetak pengadaan dapat dilakukan dengan cara pertukaran pembelian dan hadiah. Pembelian bahan non-buku pada umumnya melalui produsen ataupun distributor, karena belum banyak terdapat jobber atau penyalur seperti pada pembelian buku. Sistem pemesanan ada yang dilakukan dengan approval plan, blanket order, ataupun standing order. Strategi pengadaan bahan non-cetak. Strategi adalah suatu rencana yang memiliki sistem pembauran, tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan, dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi satu kesatuan yang utuh. Strategi jika direalisasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki perpustakaan dimanapun menjadi suatu bentuk yang unik, banyak diminati dan bertahan. Tanpa adanya strategi, suatu rencana tidak akan berjalan baik. Strategi juga diperlukan dalam suatu kegiatan perencanaan dalam hal apapun. Strategi perpustakaan adalah suatu rumusan poin-poin, garis besar keputusan dan tindakan yang ditetapkan untuk pengambilan keputusan yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Jenis-jenis bahan pustaka non-cetak. Bahan pustaka non-cetak. Karya non-cetak adalah
bahan pustaka yang informasinya disampaikan dalam bentuk suara, gambar, teks, dan juga kombinasi dari bentuk-bentuk tersebut. Istilah lain dari karya ini adalah non-book materials atau bahan non-buku, non-print atau bahan non-cetak, dan audiovisual materials, bahan pandang dengar. Rekaman suara. Rekaman suara ini biasanya berisi rekaman musik, wawancara, seminar, ceramah, pelajaran bahasa Inggris, dan sebagainya. Adapun contoh dari rekaman suara ini ialah pertama, piringan hitam. Piringan hitam adalah perekam suara yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai gramophone record, yang merupakan sebuah media penyimpanan suara analog yang terdiri dari piringan pipi berwarna hitam dengan alur spiral, tertulis dan termodulasi. Yang kedua adalah CD atau cakram padat yang dalam bahasa Inggris compact disc adalah cakram optik digital yang digunakan untuk menyimpan data. Bentuk CD yaitu piringan berbentuk bundar yang terbuat dari logam maupun plastik. Compact disc memiliki bahan yang ternyata bisa dialiri oleh listrik sehingga membuatnya bersifat magnet. CD akan menyimpan data, yang kemudian data tersebut akan direkam. Setelah itu, data yang ada di dalam CD dapat dibaca dengan memanfaatkan kumparan pengonduksi yang disebut sebagai head. Yang ketiga adalah kaset atau compact kaset, yang biasa disebut kaset, pita kaset, atau tape. Adalah pita magnetik yang bisa merekam dan menyimpan data dengan format suara yang umumnya berupa lagu. Kata kaset berasal dari bahasa Prancis yakni cassette yang berarti kotak kecil. B. Film dan rekaman video. Film ada dua macam, yaitu film yang bersuara dan film yang tidak bersuara. Jika dilihat dari segi fisiknya ada tiga macam, yaitu film yang berukuran 18 mm, 16 mm, dan 35 mm. Alat bantu yang digunakan untuk melihatnya adalah proyektor dan layar. Rekaman video mencakup semua bentuk video, di antaranya yang berbentuk kaset, gulungan, dan cakram. Alat bantu yang digunakan adalah televisi, komputer, VCR. C. Bahan grafika. Bahan grafika adalah bahan pustaka yang harus diproyeksikan. Misalnya, 1. Film strip, yaitu selongsoran film yang memuat gambar dalam urutan tertentu yang diproyeksikan satu persatu. 2. Slide, yaitu gambar dalam suatu media film atau bahan transparan lain yang harus dilihat dengan bantuan proyektor slide. 3. Transparansi, yaitu selembar bahan transparan yang berisi gambar dan dirancang untuk digunakan dengan overhead projector atau kotak sinar. D. Bahan kartografi. Bahan kartografi adalah semua karya yang merupakan representasi grafika dari bumi, matahari, bulan, planet-planet, dan badan-badan ruang angkasa lainnya. Bahan pustaka ini dapat berbentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, misalnya peta ruang angkasa, atlas, globe, foto udara, dan sebagainya. E. Bentuk mikro. Bentuk mikro adalah semua bahan pustaka yang menggunakan media film dan tidak dapat dibaca tanpa menggunakan alat bantu atau microreader. Contoh bentuk mikro antara lain A. Mikrofilm, yaitu bentuk gulungan film yang berukuran 16 mm dan 35 mm. Mikrofiche, yaitu bentuk lembaran sebesar kartu pos berukuran 4x6 inci atau 3x5 inci. Sumber informasi ini dikenal dengan istilah eye-readable material. B. Aperture card adalah satu lembar mikrofilm ukuran 35 mm yang ditempelkan pada lembaran kartu. C. Cartridge, bentuk sama dengan mikrofilm ukuran 16 mm, namun selain ditempatkan pada satu kemasan film juga diberikan suatu tanda agar pada waktu membacanya dapat dilakukan secara otomatis. D. Microfilm checks adalah bentuk mikrofilm yang dimasukkan ke dalam kantong plastik transparan yang mempunyai jalur-jalur dan berisi 12 atau 14 lembar. F. Sumber daya elektronik. Sumber daya elektronik adalah informasi yang dituangkan dalam bentuk buku atau jurnal elektronik yang biasa dikenal dengan istilah electronic collection atau e-collection. Contoh sumber daya elektronik adalah CD-ROM, tiket, dan jurnal online. Kesimpulan, pengadaan ialah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menambah koleksi perpustakaan.
Kegiatan pengadaan bahan pustaka disesuaikan juga dengan jenis, fungsi, tujuan, rencana, serta anggaran yang tersedia. Karya non-cetak adalah bahan pustaka yang informasinya disampaikan dalam bentuk suara, gambar, teks, dan juga kombinasi dari bentuk-bentuk tersebut. Istilah lain dari karya ini adalah non-book material, bahan non-buku, non-print, bahan non-cetak, dan audiovisual material, bahan pandang dengar. Di dalam pengadaan bahan non-buku dapat dilakukan dengan cara pembelian, hadiah, dan pertukaran. Pembelian bahan non-buku biasanya melalui orang yang menyalurkan produk tersebut dari pabrik. Sistem pesanan ada yang dilakukan dengan sistem approval plan, blanket order, ataupun standing order. Sekian dari kelompok kami. Jika ingin bertanya silakan komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.